Puji Tuhan, berjumpa lagi dalam program doa pagi GPDI Budi Mulia. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan firman Tuhan yang akan menuntun kita di dalam segala aktivitas di hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami masih ada, semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk mengerti apa yang menjadi renungan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terdapat di dalam kitab Kejadian 26 ayat 22 yang berbunyi demikian. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sikap yang ditunjukkan Ishak dan para gembalanya adalah mengalah untuk menjadi pemenang. Sebab Ishak berkeyakinan bahwa Allah selalu berada di pihaknya. Apa yang Tuhan sudah ikrarkan kepada Abraham, ayahnya, maka itu berlaku juga terhadap Ishak serta keturunannya. Firman Tuhan menjelaskan bahwa Abraham telah mendengarkan firman Tuhan dan memelihara kewajibannya kepada Tuhan, yaitu segala perintah Tuhan dan hukum Tuhan. Oleh sebab itu, Allah menyatakan pembelaannya kepada Ishak dengan menggali sumur yang ketiga, dan di sumur ini tidak lagi terjadi konflik atau pertengkaran antara para gembala Gerar dan para gembala Ishak seperti yang sebelumnya. Oleh sebab itu, di ayat yang sudah kita baca tadi dikatakan, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Berbicara tentang sumur adalah tempat kehidupan jika sumur itu mengeluarkan air. Tanpa air berarti tidak ada kehidupan, sebab manusia memerlukan air. Tumbuh-tumbuhan memerlukan air, hewan dan seluruh binatang ternak pun memerlukan air. Maka di dalam kisah Kejadian pasal 26 ini mengkisahkan tentang bagaimana Ishak mendapatkan sumur dengan berbagai tantangan karena adanya para gembala Gerar yang juga ada di tempat itu. Ketika Tuhan membawa Ishak ke suatu tempat yang Tuhan kehendaki, sepertinya ada penghalang yang membuat Ishak harus berpindah beberapa kali untuk menggali sumur, dan pada akhirnya Tuhan juga yang menetapkan di mana Ishak tinggal serta beranak cucu seperti yang Tuhan janjikan kepada Abraham, ayah Ishak. Kejadian 26 ayat 24 berkata,
Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Abraham. Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hamba-Ku itu." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Ishak dan para gembala menggali sumur, tentu ada tenaga yang harus dikeluarkan. Dan ketika melihat sumur itu ada air, maka hal itu menjadi suatu sukacita karena kesabaran Ishak, dan Ishak lebih memilih mengalah ketimbang harus bertengkar dengan para gembala Gerar. Tadi kita sudah baca di awal. Dan apa yang didapat Ishak setelah bersabar dan menghindari pertengkaran? Dan apa yang dilakukan Ishak dalam melanjutkan kehidupannya? Pertama, Ishak menerima janji Tuhan karena Tuhan memberikan kelonggaran untuk dapat beranak cucu, karena di sumur itu ada tanda kehidupan. Ada kehidupan yang berkelanjutan turun-temurun. Bahkan dikatakan Tuhan akan memberkati dan membuat keturunannya sangat banyak. Kedua, apa yang dilakukan Ishak? Yaitu bersyukur kepada Tuhan atas tempat yang Tuhan kehendaki sehingga Ishak berada di tempat itu. Maka Ishak mendirikan mezbah, dan di situ dia memanggil nama Tuhan. Dan inilah kemenangan yang diterima oleh Ishak. Ishak berada di Gerar, yang adalah kekuasaan Filistin, tetapi Tuhan sangat memberkati Ishak. Dan ketiga, ada dampak yang terjadi ketika Tuhan memberkati kehidupan Ishak, karena dia telah sabar serta menghindari pertengkaran, di mana ada pengakuan dari Abimelek serta sahabatnya dan juga kepala pasukannya bahwa Tuhannya Ishak adalah Tuhan yang menyertai, dan Tuhanlah yang membela Ishak. Kejadian 26 ayat 28 sampai dengan ayat 31 berkata, "Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah, kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengingat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan?" Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka, dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Puji Tuhan. Pertemuan di awal adalah pertengkaran, tetapi ketika Tuhan berpihak kepada Ishak, maka dampak yang ditimbulkan adalah kedamaian. Abimelek mengakui bahwa Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memberkati Ishak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah menjadi perenungan kita
sebagai orang yang percaya untuk menghadapi hidup ini agar menghindari konflik atau pertengkaran. Sebab dalam kehidupan nyata, orang percaya sekalipun sudah menjadi pengikut Kristus yang setia, terkadang tidak sabar dan sering tidak dapat menghindari pertengkaran atau konflik, baik di antara keluarga, teman, sahabat, sesama kolega, atau karyawan, dan lain-lain, karena tidak adanya pengendalian diri. Oleh sebab itu, sebagai pengikut Kristus, kita harus memiliki buah roh, ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Inilah yang dinasihatkan Paulus kepada jemaat Galatia, juga kepada kita orang yang percaya, di mana nilai-nilai yang diajarkan Yesus menjadi sangat penting. Dan dalam hal ini, pengendalian diri kita tidak hanya secara fisik atau emosional saja, tetapi dapat membangun upaya untuk dapat hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, untuk semakin bertumbuh dalam kehidupan kerohanian kita. Maka dari semua itu tentunya kita perlu Roh Kudus untuk memampukan kita untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Dan melalui kisah dari seorang Ishak, kiranya mengajarkan kepada kita untuk lebih sabar dan dapat mengendalikan diri, sehingga tidak terjadi pertengkaran dengan siapapun, sehingga yang ada hanyalah damai sejahtera dari Allah yang melingkupi kehidupan kita, dan itu akan terlihat dengan sendirinya tanpa dibuat-buat. Puji Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas renungan firman Tuhan yang sudah mengajarkan dan mengingatkan kami untuk tetap pada ajaran Kristus dan tetap dalam pengenalan akan Yesus yang semakin dalam. Berilah kami kesabaran untuk menghadapi hal-hal yang dapat menimbulkan pertengkaran, dan Roh Kudus kiranya menolong kami agar kami tetap mengikuti apa yang diajarkan Tuhan. Bapa yang baik, memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti program doa pagi ini dimanapun berada, serta pekerjaan apapun yang dilakukan hari ini, yang bekerja di kantor, di rumah, yang kuliah, yang bersekolah. Tuhan memberkati dan Tuhan buat berhasil. Yang dalam keadaan sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan hidup diberi jalan keluar. Haleluya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan sertailah segala aktivitas kami hari ini, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.